SAGMA. The next agenda is religious lecture and be continued by praying would be delivered by Al Ustad Hasbi Al Mawardi SAGMA. Time is yours. Acara selanjutnya ceramah agama sekaligus doa oleh Bapak Al Ustad Hasbi Al Mawardi SAGMA. Kepada Bapak Al Ustad dipersilahkan. Ini ada bayi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nanti matikan yang mana? Ini kan jaring yang tombol merah ini kan? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sadaqallahul azim. Irga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Amma ba'du. Puji syukur hadirat Allah, salawat dan salam kita ucap dan perbanyak kita hadiahkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang diperbanyak berbuah syafaat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Sekretaris Camat Kecamatan Medan pula. Teringat saya Medan, Bagan Sinemba yang kita hormati, kepala sekolah yang kita hormati, para guru, para asatis yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu orang-orang tua saya, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Pusatkan perhatian, melihat, mendengar, menyimak, boleh bertanya, boleh mengkritik seputar apa yang saya sampaikan di durasi waktu yang terbatas di pagi ini. Saya berharap tadi cepat naiknya, Bu, karena mataku udah nggak kompromi lagi nih. Ya, mengantuk. Saya tadi malam sampai jam 8 Isya masih ceramah. Panitia antar saya langsung ke Chandra. Saya tanya, mobil apa yang paling cantik ke sana? Ada yang royal katanya. Mau di atas royal pun jadi. Penting bisa aku tidur. Rupanya kok udah naik royal 5 makin tak bisa tidur. Mak, supirnya kok bisa terbang-terbang. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, hari ini kita hadir dalam acara maulid. Ulama-ulama dulu kalau bikin sebuah kitab diawali dengan takrif dan definisi. Jadi supaya kita tahu maulid itu apa, kita cari dulu definisinya. Maka pertanyaan yang pertama, apa itu maulid? 600 tahun yang lalu seorang ulama Syafi'i yang bernama Al-Imam As-Jalaluddin As-Suyuti pernah ditanya,
apa itu maulid? Maka beliau menjawab dalam kitabnya Al-Hawilil Fatawi, anna asla amalil maulidi alladhi huwa, sesungguhnya asal peringatan maulid itu yang pertama ijtima'un nas, dikumpulkan orang. Udah kumpul kita. Ibu datang kemari ikhlas kan? Bukan karena undangan kepala sekolah, kalau nggak datang nanti bahaya anaknya, enggak. Selah, ada unsur itu. Nah inilah udah salahnya nih. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ayo kita mainkan dulu, kita mainkan. Ayo. Inna sholati wa nusuki wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, nusuk, ibadahku, wa mahyaya, hidup, wa mamati, matiku lillahi rabbil alamin. Ada rupanya Ustadz sholat bukan karena Allah. Ada anak ibu? Cok, sholat aku beli dulu Honda. Ada kan? Dikasih dulu kemauannya baru dia mau sholat. Terakhir dia rubah ayat itu. Inna sholati wa sujuki wa yamaha wa kawasaki. Tamparkan malaikat bibir itu sekali merubah-rubah ayat. Akan Allah. Nah, jadi apa itu maulid? Yang pertama ijtima'un nas, dikumpulkan orang. Yang kedua wa qira'atu ma tayassara minal Qur'an, dibacakan Al-Qur'an. Ada orang maulid enggak baca Qur'an? Mana ada, minimal laqad kana. Yang ketiga wa riwayatul akhbaril waridah, dibacakan kisah ketauladanan Nabi. Bentar lagi. Yang keempat, yumaddu lahum simatu yakuluna, dihidangkan makanan yang dimakan sama-sama. Belum lagi Ustaz naik udah berserak-serak, aku tengok akuannya. Yang kelima, wayan soripuna, mulai. Jadi maulid itu kumpul, baca Quran, dengar ceramah, makan. Berapa lagi yang belum? Satu lagi, penting habis ceramah pulang kita. Doa, itu doa tak masuk definisi. Nah jadi ingat, kalau ditanya apa itu maulid, kumpul, baca Quran, dengar ceramah, apa lagi? Makan, pulang. Ini Pak Kepala Sekolah tahun depan udah bisa ini makan cateringan ini. Jadi kalau di Jawa itu, di Jawa, di Aceh, orang Aceh itu mengamalkan ini Bu. Saya bulan ini udah ceramah ke Aceh 4 kali ke Aceh. Sudah ke Dumai, sudah ke Jambi, saya sudah ke Kalimantan. Jadi ibu yang mengamalkan definisi ini 2 tempat, di Aceh dan di Banjar. Orang Banjar itu ada namanya Aru Banjar, Maulid Aru. Mereka itu nggak ada banyak-banyak acara. Apa itu maulid? Kumpul, baca Quran, dengar ceramah, makan, pulang. Jadi mau datang Kapolres, datang Bupati, Wali Kota, nggak ada yang bercakap itu. Datanglah gurunya, tuan syekhnya, ila hadratin Nabil Mustafa Al-Fatihah. Naik kau Ustaz, suka-suka kau lah. Jadi kalau di Aceh itu jam 8:30 malam udah ceramah Bu. Kalau di Medan jam 10, tebing tinggi jam 11. Kebanyakan semua mau bercakap, semua mau nampil. Anak muda nampil, apa yang ditampilkannya? Pop song, nggak dikasih nampil merajuk. Udah 4 bulan orang tuh latihan. Ya dia mawa, udah ngalah lawak ya kan. Setelah itu apa lagi? Anak-anak penampilan baca surah, oke lah, aku terima. Kupikir giliranku Bu, drama lagi Bu. Berapa lama-lama Ustaz? Sebentarnya nih, sebentarnya 45 menit juga. Udah setelah itu giliranku lagi, marhaban lagi, dibaca orang tuh satu buku. Sekali lagi masih ada kesempatan, pulang aku ya, aku bilang ketakutan orang tuh. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Nah kemudian, apakah Nabi pernah maulid? Pernah.
Dalam kitab Riyadhus Shalihin Muhyiddin Abi Zakaria An-Nawawi, sarahnya namanya Dalilul Balighin, Imam Ibnu Allan As-Siddiqi. Nabi ditanya, "Ya Rasul, kenapa setiap hari Senin kau puasa?" "Yauma ulidtu hayya." Aku lahir di hari Senin, maka wujud terima kasihku kepada Allah puasa aku di hari Senin. Jadi maulid ini bukan memperingati matinya Nabi, tapi memperingati lahirnya sosok pemimpin dunia. Jadi ada orang nanti menyamakan dengan memperingati kematian Nabi Isa. Nanti kita jelaskan bentar lagi. Hukum dulu biar adik-adik yang datang nih tahu. Jadi maulid itu bukan ceramah saya berkombur-kombur yang gak karuan. Tahu dulu hukumnya. Jadi kalau orang datang, apa itu maulid? Anda sudah bisa menjelaskannya. Nah kemudian, kalau kita ulang tahun, apa yang kita lakukan? Mau panggil orang rame-rame, wetar 2 meter kok perlu? Pakai lilin tak ketinggalan. 5 tahun usianya lilinnya. Kalau 60 tahun 60 lilinnya. Sempat 81 lilinnya. Begitu suruh mengumbus api, nenek itu belum padam api, udah padam nenek itu duluan. 81 lilinnya. Nanti kalau adik-adik ulang tahun jangan pakai lilin lagi ya. Ayo, apakah lilin itu ada unsur mengikut agama orang? Ada. Dalam Al-Fiqhu alal Mazahibil Arba'ah Rahman Jabil Al-Jaziri, ketika Nabi dan sahabat rapat di Darun Nadwa, bagaimana ini waktu sholat telah dimulai, satu pendapat bilang pakai lonceng. Kata Nabi, bagaimana kalian mengamalkan yang sudah diamalkan mereka? Ditolak. Kalau begitu pakai trompet, kalau udah bunyi trompet dah masuk waktu sholat, ditolak. Kalau begitu pakai api ya Rasul, kalau ada api dah masuk waktu sholat. Kata Nabi, bagaimana kalian mengamalkan yang sudah dipertuhankan oleh orang Majusi? Berarti api ini ada ritual agama orang. Mulai besok kalau ulang tahun, gak apa-apa panggil kawan, gak apa-apa Ustaz pun dipanggil dari Medan berdoa jadi. Tapi jangan lagi pakai paham. Kita ini suka beradat tapi lupa berayat. Adat boleh asal pakai ayat. Imam Ibnu Mufli Al-Hambali dalam kitabnya Al-Adabus Syar'iyyah jilid 2 45, wa qala Ibnu Aqilin bil Punut. Saya nggak bisa ceramah kok tak pakai kitab. Penting yang keluar dari bibirku ini boleh dirujuk kembali. Mana tahu silap aku bilangnya. Wa qala Ibnu Aqilin bil Punun. Berkata Imam Ibnu Aqil dalam kitab Al-Pununnya, la yanbagil khuruju min adatin nasi illa fil haram. Tidak baik kita keluar dari adat dan tradisi masyarakat suatu tempat selama adat dan tradisi itu tidak menyalahi agama. Berarti kata kuncinya menyalahi atau tidak. Orang sekarang coba tengok, ada omak-omak hamil ditaruh di bajunya. Apa yang ditaruh? Gunting pangkas, kancing peniti, pentol, paku payung, paku beton. Ada nggak? Kenapa ditaruh? Biar takut setan kalau saat nengok anak. Apa takut setan nengok gunting? Padahal dalam Al-Quran, tengok nanti surah Al-Imran, ada satu ayat yang diturunkan Allah untuk menjaga janin wanita hamil. Ada yang hamil ini? Datang padaku biar ku kasih tahu nanti doanya. U'izuha bika wa zurriyataha minas syaitonir rajim. Lebih yakin dia gunting daripada ayat. Itulah namanya beradat tapi tak berayat. Ada lagi menuju bulan, suruh Nabi bersedekah. Ini belah kelapa lakinya disuruh. Bila dibelah lurus lanang, dibelah bengkok wedok. Gitu dibelah laki antara lurus dan bengkok. Apa namanya itu, Bu? Becok. Itu namanya manusia ACDC, bisa baterai bisa listrik. Malam sari, siang sari puding. Nah, oke Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Berarti maulid dalam bentuk kesyukuran, Nabi melakukan itu setiap hari Senin. Ustaz, apakah Nabi pernah bikin maulid seperti ini? Gak pernah. Siapa orang yang pertama melakukannya? Ah, itu kitabnya. Itu yang kupegang itu, yang foto itu namanya kitabnya Hasyiah I'anatut Thalibin, Said Sato Ad-Dimyati Al-Misri. Itu saya lagi menceramahkan itu di foto orang. Tak tahu saya entah kapan aku dipoto itu. Itu bukan gaya itu, memang aku lagi ceramah itu. Itu di atas meja itu kupegang, tapi entah kayak mana dipotong-potong orang tuh jadi kayak gitu jadinya.
nggak tahu. Di kapan-kapan orang nih tahu fotoku kayak gini, aku pikir. Nah, itu yang saya pegang itu Hasyiah I'anatul Talibin. Di situ kitabnya itu ada 4 jilid. Siapa orang yang mula-mula melakukan perbuatan seperti ini? Seorang raja yang adil dan bijaksana, namanya Muzaffar Abu Sa'id Al-Quburi, meninggal pada tahun 136 Hijriah. Jadi banyak orang kata sambutan salah. Hari ini kita hadir memperingati Maulid ke 1441 Hijriah. Salah itu. Jadi kapan umur Maulid ini sudah dilakukan dalam bentuk perayaan? 136 dikurang 1441, kurang lebih 1306 tahun. Jadi Maulid dalam bentuk perayaan ini sudah berumur 1306 tahun. Itu yang betul. Bukan 1441. Paham Ibu? Paham Bu? Jadi kalau ada yang bilang Maulid itu bid'ah, di mana bibir dia 1000 tahun yang lalu? Kenapa baru sekarang ributnya? Oh, Maulid itu bid'ah, sesat, masuk neraka. Gak usahlah 1000 tahun, 300 tahun yang lalu. Di mana dia? Di mana dia? Kenapa nggak ribut? Tidak satu ulama pun yang ribut ketika itu. Mereka ijma secara sukuti. Tapi hari ini ada satu paham, bid'ah sesat masuk neraka, bid'ah sesat masuk neraka, bid'ah sesat. Setiap yang tak dibikin Nabi masuk neraka. Banyak kali yang tak dibikin Nabi hari ini kita bikin, dia pun masuk neraka semuanya ini. Mau aku tunjukkan. Jadi bid'ah itu berarti kalau Nabi tak bikin setelah dia meninggal. Ayo kita tengok. Ibu kalau sholat tarawih berjamaah enggak? Berjamaah kan? Nah, coba lu tanya, mana ayatnya, mana hadisnya? Walaupun hadisnya palsu sepalsu-palsunya. Kapan Nabi pernah sholat tarawih berjamaah? Kapan? Kutunggu di sini kitabnya. Sampai malam aku masih di sini. Tunjukkan padaku kitabnya walaupun palsu. Saya kitab saya nggak banyak Bu, tapi 1600 judul kitab ada. Cukuplah jadi ustaz itu. Mana kitabnya? Nggak ada. Siapa orang yang mula-mula bikin sholat tarawih berjamaah di dunia ini? Umar bin Khattab. Berarti kalau setiap yang tak dilakukan Nabi masuk neraka, Umar pun masuk neraka. Nah, di masa Utsman, azan Jumat di masa Nabi sekali, di masa Utsman berapa kali? 2, berarti kan ditambah-tambahinnya. Setiap yang tak dibikin Nabi bid'ah, berarti Utsman pun masuk neraka. Ali, Nabi Muhammad itu kadang berkunut, kadang tidak. Tapi Ali bin Abi Thalib, siapa yang tidak mengakui? Sampai mati dia tidak meninggalkan kunut subuh. Jadi kalau dibilang kunut itu bid'ah masuk neraka, Ali pun menantu Nabi juga masuk neraka. Jangan picik, jangan sempit kali memahami agama ini. Nah Ibu, tiap tahun berzakat fitrah di bagan ini pakai apa? Beras, ada duit. Yang ada hadisnya pakai apa? Pakai gandum sama kurma. Berarti mau gak ikut sunnah Nabi. Kalau mau ikut sunnah Nabi, cari gandum. Berapa ribu orang Islam di bagan ini? Kira apa stok gandum itu cukup gak kira-kira? Kurma. Pergilah Ibu ke Pasir Pangarayan sana, belakang Islamic Center itu ribuan hektar. Ada budidaya kurma. Orang itu pun tak mencukupi. Nah jadi Ibu, jangan picik memahagi agama ini. Dah, ada untur bilang adik-adik, ini hukum dulu. Nanti baru kita ceramah Nabi. Hukum dulu. Biar jangan alergi kali kita bikin perayaan kayak gini. Kena hadis kullu bid'atin dolalah sikit ciut. Badannya besar jadi kolonel jadi kopral. Kenapa? Takut. Kenapa? Iya ya. Padahal yang bilang pun belajarnya dari mana-mana, tidak langsung talaki kepada guru. Oke, paham Ibu yang aku bilang nih? Oh, Maulid itu ada unsur tasabbuh. Apa itu tasabbuh? Menyamai. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyamai ajaran suatu kaum, suatu agama, dia bagian darinya. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya jilid 1 halaman 162. Syarat menyerupai itu ada 5. 1, fi aqwalihim, sama dalam ucapan. Coba tengok, mohon maaf, saudara kita yang Nasrani, mereka ibadah kayak mana caranya? Nyanyi. Kalau kita orang Islam baca Quran, baca sholawat. Baca Quran dan sholawat ada dalilnya enggak? Ada. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan
Nah, berarti tak ada tasabuh. Yang kedua, fi aqwalihim wa af'alihim, dalam bentuk perbuatan. Mereka memperingati kematian Nabi Isa. Dianggap apa Nabi Isa sama orang itu? Tuhan. Sehebat apapun Nabi Muhammad, ada ibu yang menganggap Muhammad itu sebagai Tuhan? Tetap sebagai, enggak ada sama dalam perbuatan. Yang ketiga, dalam bentuk pakaian. Orang tuh biasa keluar dari rumah tidak menutup aurat, karena paham mereka menunjukkan rambut rebonding, smoothing, keriting itu enggak berdosa. Ini yang datang nih, walaupun jilbabnya enggak syar'i kali, ada yang buka aurat, ada. Cuman ibu tahu juga lah, syarat pakaian wanita itu pertama ingkana kasipan, menutup aurat. Yang kedua matpadon, tak kayak lontong. Tahu lontong? Diperas segini, padat. Paham pengertiannya? Kalau ini kan ada orang gitu, badannya L, bajunya S. Nah, itu lontong namanya. Seharusnya kalau badan S, baju M, badan M, L, XL, XL, XXXL. Ada yang pakai baju lontong sini. Nah. Kemudian tak menyerupai pakaian laki-laki. Ada yang pakai celana. Pakai celana aja. Ya kayak mana ibu? Dia berdoa, ya Allah, hindari aku dari godaan jin. Mimpi-mimpi aku ya Allah. Kata jin, kayak mana lah aku mau pergi darimu? Celanaku kau bawa kemana-mana. Kalau kau mau ku tinggali, pulangkan celanaku. Mulai hari ini ibu yang punya celana jin, balikkan biar senang hatinya. Nah, makan kau lah celana kau ini. Kalian juga adik-adik yang calon mak-mak, bukan? Mak? Gak mau. Mau jadi mama gak? Atau mau jadi anak gadis sampai mati? Nah, nanti kayak gini pakaian kalian kan cantik-cantik. Coba tengok, pakaiannya seragam, jilbabnya seragam, cantik. Kalian bisa tengok. Ustaz hanya berdoa mudah-mudahan kreditnya cepat selesai. Udah selesai. Hadiah festival nasi. Nah, jadi Bapak Ibu jangan dimuliakan Allah. Ini ciri-ciri pakaian sekarang ngeribu. Nenek-nenek si piongot memberi nasihat. Tiba masanya datang di akhir zaman, banyak wanita tak malu membuka aurat. Dilihat ke bawah celananya sempit, naik ke atas bajunya ketat. Badan diangkat nampak pusat, badan ditunduk tak terbilangkan ustaz. Tangan diangkat nampak setabat, setumpuk tapi lebat burket. Dilihat dari belakang mirip bagaikan bodat. Tahu kalian bodat adik-adik? Tahu. Beda bodat sama monyet. Monyet pantatnya putih, bodat pantatnya merah. Udah. Jadi ibu jangan bilang. Kemudian apalagi ciri-ciri pakaian perempuan, jangan mencolok. Jadi yang sunnah tuh warna-warna gelap, hitam, abu-abu, coklat, apa lagi? Biru dongker. Apa contoh yang mencolok? Orange. Aku cuma bilang. Mak Ustaz nih baru lagi mak sampai udah kena wak dibikin. Iya. Kalau ibu kemudian jangan terlalu banyak pernak-perniknya. Ini mak-mak nih ku tengok yang banyak pernak-perniknya aja. Dari sini kayak beling-beling ku tengok orang. Dan banyak kali kenapa? Ya, nanti bahan ceritaan. Sekarang menceritai orang bu nggak pakai mulut lagi, pakai kode. Betul nggak? Ya, betul pula itu. Pengalaman. Dah, yuk. Berarti sesuatu dianggap menyerupai namanya tasabbuh.
Syarat pertama, sama dalam ucapan, sama tadi, sama? Tidak. Sama dalam perbuatan, sama? Tidak. Sama dalam pakaian, enggak sama. 5 dan 6, 4 dan 5, ibadah. Ibadah kita sholat, orang itu lain. Kita hari raya beda, orang itu lain. Jadi maulid itu ada unsur tasawuf. Karena orang itu menyamakan maulid ini hari kematian Nabi. Nggak ada yang bilang hari kematian Nabi. Maulid ini memperingati lahirnya pemimpin. Makanya jangan mau dikecoh. Sama memperingati maulid. Nggak ada ini memperingati mati. Namanya maulid. Maulid itu bukan lahir, bukan mati. Nah, oke, balik ke pangkal. Jadi Bapak Ibu, zaman dimuliakan Allah. Siapa orang yang pertama dapat syafaat gara-gara lahirnya Nabi Muhammad ini? Abu Lahab. Abu Lahab itu dijamin masuk surga atau neraka? Neraka. Dalam kitab Fathul Bari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ketika lahir Nabi Muhammad ke dunia ini, datang orang menginformasikan kepadanya, Abu Lahab, yuk, udah lahir keponakan kau itu. Serius kau? Serius? Cius nih, cius. Oh, aku harus senang dong. Bagaimana cara? Dia panggil budak yang bernama Suwaibah. Ya Suwaibah, anta ta'al, come here, Rasulullah. Aku lagi senang ini. Senang apa? Keponakanku baru lahir. Maka sekarang kau kumerdekakan. Sekarang kau bukan budakku lagi. Apa yang terjadi? Karena Abu Lahab memerdekakan budaknya bersedekah di hari kelahiran Nabi, maka setiap hari Senin dengan izin Allah Abu Lahab diringankan siksa kuburnya sampai hari kiamat. Abu Lahab yang sudah dijamin masuk neraka masih diberi, tentulah lebih layak perbuatan itu untuk kita daripada dia. Makanya Ibu, bersedekah, jangan pelit-pelit. Ustadz, sedekah itu kan amalan orang kaya. Siapa bilang? Di Madinah itu ada namanya Ashabul Kuffah. Ashabul Kuffah itu sahabat-sahabat Nabi yang datang dari luar Mekah Madinah, dari Syria, dari Yaman, datang ke Madinah khusus belajar agama secara langsung kepada Nabi. Jumlah mereka ada 600 orang. Yang terkenal pintar, alim tapi miskin, namanya Abu Zar. Kata Nabi, ya Abu Zar, idza tabakhta maroqatan fa aksir ma'aha wa tahajirona. Oh Abu Zar, kalau kepingin kau bersedekah, kau tidak banyak duit, banyakkan kuahnya bagi-bagi sama tetanggamu. Tiru kau tak banyak duit, beli kacang hijau 10 kilo, santannya 2,5 ember. Bagi mata tetangga, wah ini dari mama, apa itu kuah? Ih, parah kali lah mama kau itu bersedekah, tinggal kuah, nggak ada wah tengok kacangnya lagi. Iya wah, kata mama wah tinggal beli roti tawar, celup-celupin. Iya, bayangkan itu saja pun berpahala. Tapi kok tak siap Ibu diceritai, jangan bikin. Ini kadang datang orang ke rumah dia minta sumbangan di toko-tokonya remaja masjid. Bu, ada bapak belum pulang kerja seminggu, remaja masjid nggak pulang-pulang lagi. Terakhir dia kali remaja masjid, kau tunggu di depan gang, aku depan rumahnya, kau sebelah kanan, kau sebelah kiri, kau naik dari pucuk sawit tuh. Weh, datang dia, kawal, jangan sampai lari. Izin Pak, dari masjid, ngapain? Minta sumbangan untuk maulid. Begitu banyak manusia nih di kampung, nih ke rumahku aja kalian datang. Udah wa yang terakhir, mau kali merogoh, tahu dia isinya, ini cepet, ini pula 20.000 pas merepet 2 jam. Itu mau pulang remaja masjid, tunggu dulu, apa lagi wah? Pulangkan 15.000 lagi. Ya orang bahkan sinembah pula itu. Ada kayak gitu di sini? Tadi udah dibilang sama Pak Sekcam, 40 hari. Siapa yang kakinya? Kenapa datang penyakit? Kenapa tangan suka getar-getar? Udah malas memberi. Kenapa mulut kaku-kaku? Kerjanya karaoke aja, malas baca Quran. Kenapa kaki itu agak-agak gini-gini sedikit? Udah malas dia pergi ke masjid. Teori yang disebutkan tadi. Siapa yang agak-agak naik asam uratnya? 40 hari maksimal. Datang ke masjid. 1 malam 1.000 berlimpah, malam kedua 1.000, dan orangnya langsung yang datang ke masjid. Berarti jangan putus 40 hari 40 malam bersedekah 1.000 dan sholat berjamaah. Itu udah ada testimoninya. Tanya Pak Sekcam, di mana nanti Ustaz Pak besok subuh acara sholat subuhnya? Jauh dari sini. Nah, datang Bu, bawa laki, bawa anak. Yang ibu ada datang, nanti curi orang ibu tengah jalan. Bawa laki, bawa anak, tak mau bangun, siramkan mukanya. Aku
anakku kayak gitu Bu, anak gadisku cuma seorang, namanya Naswa Az-Zahra, dia sekarang kelas 2 Bu. Kelas 2 sanawiyah. Aku mendidik anak tentara, aku bukan tentara. Alhamdulillah, saya hari ini bertugas sebagai salah satu di antara 5 pembina penasehat Kasau, Kepala Staf Angkatan Udara Republik Indonesia Jenderal Yusuf Tisna. Saya berkantor di 2 wilayah. Di wilayah timur saya berkantor di Juanda, wilayah barat saya berkantor di Halim Perdana Kusuma. Jadi sudah hampir 1 tahun sekian bulan saya bolak-balik, Rabu di Juanda Surabaya, Senin saya di Halim Perdana Kusuma. Kerjaku itu. Jadi saya bilang, kalian dah sukses, ada yang jadi kolonel, ada yang jadi jenderal, ada yang jadi mayor. Kau sukses jadi dandim ini, dandim sana. Tapi kalau kau besok mati, tak satu orang pun anakmu bisa menyolatkanmu. Sesungguhnya kau adalah orang yang paling gagal di dunia ini. Oh, rajin sekarang. Kita kalau di Halim itu Pak, setiap Senin wajib sholat duha. Orangnya bukan 5-7 orang, seluruh yang Islam wajib. Pertama terpaksa, lama-lama kewajiban, udah terbiasa. Nggak disuruh-suruh pun nggak bisa dia kalau nggak sholat duha. Apa hebatnya sholat duha ini? Dalam kitab Taqriratus Sadida fil Masail Mufidah Hasan Salim Al-Kaf, man sholat duha rakaataini, siapa yang sholat duha minimal 2 rakaat setiap pagi, lam yuktab minal ghafilin, Allah catat untuknya tidak akan pelupa sampai mati. Kalau ibu udah mulai lupa-lupa, udah bisa itu diamalkan. Taruh kacamata di atas, habis dimarahi cucunya, mana kacamata nenek? 1,5 jam mencari, rupanya di atasnya. Apalagi ibu bangun pagi ada laki-laki di sebelah, hei lu siapa? Aku laki, enggak, lakiku ganteng. Mulailah selalu sholat duha. Jadi ibu jamaah, anak saya itu gitu, Naswa bangun, kasih masukan malam. Besok kalau kau tidak sholat subuh, pilih mana? Sholat atau mandi cepat-cepat. Pikirnya apa ecek-ecek? Udah capek aku, kuangkat, kumasukkan ke dalam bak. Paling dia nggak akan mati tuh. Kalaupun mati udah ada ajalnya itu. Iya, iya kan? Sampai biniku bang 3 kali kok, jangan kau takut, depan rumah kita dokter. Kalau dia macam-macam demam, dokter tolong tengok anakku. Nggak akan mati. Masa dimandikan mati? Kalaupun mati datang ajalnya. Sedangkan mandi ditembak-tembak nggak mati, karena memang ajalnya belum datang. Paham ibu? Kalau ada ibu anak-anaknya tidak sholat, dibiarkan saja, berarti ibulah yang dijadikan Allah bahan bakar api neraka itu. Waquduhan nasuwan. Kami di Medan juga Pak Sekcam, camat, dalam camat aja lah, mudah-mudahan suatu hari menjadi camat, amin. Itu Pak Samsuir itu terakhir saya sebelum dia menjadi camat, tablik akbar di masjid setelah An-Nur, ada masjid baru itu sebelah kiri, masjid apa namanya itu? Al-Munawwaroh. Jadi disitulah kami terakhir berapa tahun yang lalu. Dia masih PHBI, koordinator PHBI kecamatan. Saya bilang, ini udah layak jadi camat ini. Aku bilang, ku camat, apa yang terjadi? Di teleponnya Ustaz, sekarang PLT Pak Ustaz. Hah? Serius? Iya, jadi camat dia sekarang. Mudah-mudahan Bapak pun jadi camat suatu hari, amin. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, balik kita ke pangkal. Nah, sekarang menghemat waktu kita masuk ke tema Maulid. Hukum tadi udah tahu ya. Jadi nanti suatu hari kalau ada orang begini-begini bid'ah, tak ada dalam ilmu fikih hukum bid'ah. Jangan bodoh. Hukum itu cuma 5. Wajib, haram, sunnah, makruh, apa satu lagi? Mubah. Mana ada hukum bid'ah? Kitab fikih mana yang menceritakan hukum bid'ah? Nggak ada. Hukum itu cuma 5. Sholat wajib apa hukumnya? Wajib. Sholat Senin Kamis apa hukumnya? Sunnah. Makan minum bercabang apa hukumnya? Mubah. Jengkol apa hukumnya? Makruh. Merokok apa hukumnya? Makruh. Oh, makruhnya di sini. Hah? Berjudi apa hukumnya? Udah cuma ini. Jadi kalau Anda gara-gara Anda tidak pakai kunut, Anda bid'ahkan orang, di kitab mana itu? Jadi kalau dia, hei kunut, apa hukumnya? Sama aku haram, ya udah haram. Sama aku sunnah, ya udah sunnah. Jangan kita bertengkar. Jadi letakkan hukumnya. Bid'ah itu kasar kali, setiap bid'ah masuk neraka loh. Masa gara-gara pakai angkat tangan berkunut masuk neraka? Masa gara-gara ikut berjamaah, amin, amin, masuk neraka?
Gara semalam saya di Masjid Agung Medan, saya khutbah Jumat semalam di Masjid Agung. Ada seorang dari Sibolga, dia masuk Islam. Namanya Sibarani gitulah, tapi namanya Muhammad Akbar Sibarani jadinya. Jadi ibu, zaman dimuliakan Allah, dia sudah tidak Islam 25 tahun. Semalam dia Islam 25, umur 25. Syahadu an la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sekali dia bilang la ilaha illallah langsung mati, surga tempatnya. Awat tiap malam Jumat, la ilaha illallah, la ilaha illallah, masuk neraka. Hello. Jadi bukan gitu benar. Tahlil tuh hukumnya apa? Nah itu baru. Sama aku haram, usah bikin. Sama aku sunnah, buat. Penting jangan bertengkar. Banyak mode sholat sekarang. Tengoklah mengangkat takbir aja dalam sholat, banyak modenya. Allahu Akbar lebih tinggi dari daun telinga. Pernah tengok? Nah, kalau nggak pernah tengok jangan menyalahkan. Yang kedua tentang daun telinga. Yang ketiga tentang bahu. Yang keempat tentang dada. 1, 2, 3, 4 checklist boleh diikut. Yang paling banyak ku tengok nomor 5. Kaki agak lebar. Ya kalau ada kitabnya, aku masih dimakan batu bawa kitabnya. Aku nginep di hotel Sujuya. Ku tunggu. Udah berani aku kayak ini, udah berani siap. Yang kayak gitu ya. Banyak kali. Gak usah, mau dia sholat begini silahkan. Orang ada dalilnya kok. Begini oke, begini oke, begini oke, begini oke, begini tak tahu. Apa lagi? Meletakkan tangan dalam sholat di atas dada, ada. Di dada, oke. Di bawah dada, oke. Jaga gawang penalti. Irsal, kayak tentara. Siapa Irsal? Maliki, Maroko, Maghribi. Saya di depan Ka'bah, ada orang Arab gini tuh di depan Ka'bah. Kupikir dia nengok-nengok Ka'bah, pikir aku ke depannya, ditumbuk ini kok. Kalau berarti kawan ini lagi sholat ini kupikir. Nah, udah main juga. Oh Tuhan. Jadi ibu jamaah dimuliakan Allah. Tak usah ribut. Buat yang kau buat, ku buat yang ku buat. Aku tak salahkan kau, kau jangan salahkan aku. Cocok? Sikit-sikit menyalahkan orang. Dia pun baca kitab nggak ngerti. Aku tarikkanlah bibirnya itu nanti. Aku yang geraman aku nengok kayak gitu. Awak dari Mustafa, saya dari Mustafawiyah Purbabaru Pak. Saya keluar tahun 97. 98 saya sudah lulus 2 tempat. Se-Indonesia yang berangkat di itu ribuan santri se-Indonesia mendaftar. Yang diambil cuma 30 orang. Saya ranking 16 besar se-Indonesia. Saya sudah lulus 2 tempat waktu itu, Mesir dan Yaman. Tapi omakku tak setuju. Dijual sama omak di kadang. Pergi awak didoakannya gitu lulus, bingung dia. Pergi tidak, pagi boleh, malam tidak, malam boleh, pagi tidak. Cius lama, aku bilang cius. Kalau mau pergi kali kau pergilah kau, besok kau tengok jasadku depan pintu. Stres aku. Itulah pentingnya belajar hadis itu dia. Udah mau pulang omakku waktu itu, tapi apa lagunya? Aku dadah tangan omakku dari pintu pesawat, tegang dia mati di bawah. Tak jadi saya bu, orang mati-matian bu, biar pergi ke Yaman ke Mesir. Awak udah lulus, sertifikat udah dapat, tinggal berangkat. Tak dulu, tapi udah meninggal bayi omakku. Makfirlah warhamah pihak puan. Lawan lagi omakku kedua kalinya gara-gara perempuan juga. Kalian dengar ini adik-adik laki-laki, jangan kau lawan omakmu ya. Mana letak pulawan bu? Ada yang suka, aku tak suka omakku. Omakku suka, aku tak mau. Lebih sakit lagi hatiku biar tahu ibu, aku suka, omakku suka, perempuannya pula yang tak mau sama aku. Untung awak udah kawin, kalau tidak malah mencari jodoh di makan batu. Nah, itulah. Nah, makanya ibu zaman dulu kita belajar mantik, belajar nahu tiap hari, belajar sorab, mengambil istipan hukum, berhati-hati. Orang SD, SMP, SMA, ST, MT, DT, dokter teknik maksudnya. Tiba-tiba ceramah berfatwa. Apa lisensi dia berfatwa? Tak tahu nahu ta'ala. Tak gondok nih. Kalau bisa begitu, ngapain ada pesantren lagi?
Bapak belajar kitab lagi. Ini beredar pula di media sosial, belajar kitab 36 pertemuan. 36 sedangkan 7 tahun nggak lewat-lewat, apalagi 36. Ku ikutilah Bu, rupanya mempromosikan buku. Beli bukunya, diajari 36 pertemuan. Kiamat dunia nih kalau bisa 36 pertemuan pandai baca kitab. Jadi Bapak Ibu jangan dimuliakan. Jangan bersalah-salah. Aku nggak ada aku menyalahkan orang. Hari ini aku mau mengajak perbedaan pendapat itu jangan dibesar-besarkan. Itu maksudnya. Mengangkat telunjuk beda nggak Bu? Kalau kembali langsung, lagi tuh sampai habis. Kalau sapi sekali lah, asyhadu an la ilaha illallah. Kalau Hanafi 2 kali, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau Maliki tahrikul kasir, tak berhenti. Jadi toeng oke, toeng sekali oke, dua kali oke, toeng oke. Yang berputar-putar Pak Ustaz, itu yang tak tahu aku. Enggak usah benang kusut mari luruskan, tali putus mari disambung, es beku mari cairkan, air panas mari dinginkan, gelas retak mari alteco. Kalau dikasih alteco nggak ada jatuh, kasih lem setan sekalian. Udah paham? Ustaz, di sini ada setan nggak? Ada. 1 2 ku tengok ada di sini. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitabnya Al-Gunya jilid 1 halaman 99. Setan di dunia ini ada 13. Ku ceritakan 4 aja ya. Waktu-waktu. Kan nggak sampai sore ceramahnya kan Ustaz? Ya, secukupku aja lah ya. Maklum lah Ibu. Ini bulan-bulan lelah ini ya. Ya mengantuk. Tapi ini mulai tak ngantuk aku gara-gara nengok Ibu ini. Asal jangan Ibu lah belang nengok aku jadi angka 11. Nah Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Di keluarga nama setannya bukan Dasim. Tahu Dasim? Di mana Dasim itu bersembunyi? Di tengku Ibu lah. Apa kerja Dasim Pak Ustaz? Mempengaruhi omak-omak supaya merepet aja bibirnya. Ini omak-omak ini perlu juga ditatar ini hari ini. Kadang dia marah suka nggak profesional. Bisa anak yang direpeti lakinya kena sembur. Betul nggak Bu? Iya sepakat. Percuma aku punya anak gadis di rumah ini nggak ada. Kalian yang bisa diharapkan. Kau mulai dari tadi sampai sekarang kau nonton aja, kau nonton main handphone. Kalau kau biarkan pula berserak piring itu di kamar mandi, bukan mau kau mencucikan, kau pikir mama kau ini pembantu kau udah gadis kau. Bentar lagi kawin kau, dapat kau PNS kantor bupati, mulus tangan kau. Kayak gitu nyuruh anak, 5 yang dicuci, 20 yang pecah. Buang, baru lagi 1 kau disuruh mencuci piring, kau pecahkan piring itu kemana kau taruh mata kau tuh lutut. Kalau minta duit nomor 1 bibir kau tuh kalau disuruh hancur harta itu kau bikin. Apa lagi kau tahu cuci kalau piring tuh. Pulang anak lakinya pulang kerja nggak tahu apa-apa. Dek, sabar dek, diam kau bang, kau lagi sama aja kau kan. Hilang premannya. Rupanya di luar aja kolonel, di rumah kopral. Pak, kalau bapak pulang kerja nengok bini merepet-repet begitu, oh dia dipengaruhi setan, namanya setan. Kau ganggu biniku ya. Cepat bapak ke dapur, ambil air putih, kulau jubur binas, malikin nas, ilahinah. Sapukan ke tengkuk bini itu, pikir kau setan. Cuman bilangnya dalam hati lah, jangan nengok muka. Datang ibu tuh, kau yang setan. Gitu. Nanti kejadian berangkat haji, melempar jumroh, melempar setan. Berangkat haji pakai duit setan, yang melempar setan, yang dilemparnya setan. Melempar kau setan, bismillah, Allahu Akbar. Membal batu itu ke mukanya balik. Rupanya di batu itu ada tulisan sesama setan dilarang saling lempar. Apa nama setannya? Dengar itu, jangan merepet-repet aja. Kalau di pengajian ada setan Pak Ustaz, ada wasnan. Jangan asnan nama orang itu. Wasnan, apa kerja wasnan? Mempengaruhi orang yang mendengar pengajian lobet mate lobet. Ada. Itulah yang takut ibu nanti salah dengar. Ku bilang bersyukur, terdengarnya bersyukur. Sempat botak dia besok apa ngapain nggak dilatangi lakinya. Ustaz sesat kau, gila kau, bini-bini kami kau suruh bersyukur. Padahal aku bilang bersyukur. Begitu tegas, haram
dengar dia harum. Udah mulai lobet. Bu, ibu kok aku panggil nyaut lah. Bukan begitu, biar tahu aku di situ masih ada tanda kehidupan. Itu mati dan tidur tuh nggak jauh beda itu. Orang tidur ruhnya dicabut, kalau dipulangkan sadar, ditahan lewat. Kok ada orang dengar pengajian tertidur, itu berarti ruhnya naik turun. Ada. Kalau di masjid nama setannya ada dua. Nah, dengar kalian adik-adik laki-laki. Pertama, walhan. Apa kerja walhan? Dalam kitab Busro Karim, walhan itu kerjanya 3: hakinan, hakiban, hazikon. Mempengaruhi orang sholat sesak, perutnya sesak, depannya sesak, belakangnya. Pernah nggak bu? Pernah. Rakaat pertama tenang, kedua gejala, ketiga merah muka, keempat bersatu paha. Anginnya dulu keluar baru pilana minna kahamidum maji. Itu nama setannya apa? Apa nama setannya bu? Walhan. Satu lagi adik-adik, di masjid itu nama setannya khonzab. Orang Mandailing menalik berondok namanya monjab. Rupanya nama setan itu khonzab. Melondok-rondokkan pikiran orang sholat supaya lupa kaifiat, lupa bacaan, lupa rokaat. Pernah bu? Mana ibu tak lupa, badan ibu aja pula di jalan Imam Bonjol, hatinya sujuya. Sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasul, ya apa yang ku dapat dalam solatku? Kata Nabi, laisa lil abdi fi solatihi illa ma aqala minha. Tak ada yang diperoleh seorang hamba dalam solatnya kecuali apa yang dipikirkannya. Kalau ibu mikirkan laki dalam solat, laki lah dapat ibu. Mikirkan anak-anak, mikirkan bini, mikirkan telekung. Ini kan telekung paling banyak di masjid sekarang cuma 2 bu, taman bunga, taman buah. Ibu pakai telekung taman bunga, ibu nyaman di belakang menghayal. Allah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, cantik kali telekung kawan di belakang. Rasa mahal nih, nggak pakainya kawin. Gimana lah gaknya dibelinya nih? Bunga mawar, bunga melati, bunga nggak ada bunga teh ayam gitu. Terakhir baru sadar, udah berapa rakaat aku tadi ya? Nah, setan masuk. Kalian adik-adik, jangan kalian datang ke masjid pakai telekung taman bunga, telekung stroberi, telekung semangka, hancur nenek tuh kalian bikin dari belakang. Dia puasa Senin Kamis, dia berjamaah, kau di depan, nenek di belakang. Halo, alhamdulillah rabbil alamin. Panas lebakan batunya. Maliki yaumiddin. Tengok dia telekung, cocoknya menjus semangka nanti sore. Lupa nenek tidak berapa rakaat. Tukang ajan deh dipengaruhinya, kebanyakan variasi lupa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Paten kata orang hadis, datang setan. Hayalah salat. Apa yang terjadi, Cak? Silap tadi wak. Imam kena rayu habis. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kena puji habis. Bisa ini bacanya wal asri, entah kemana ujungnya. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Datang makmum apa wal asri udah berubah ayatnya. Kanya ikhlas. Dek, sering-sering kalian jadi tukang ajan. Kalau jadi imam belum berterima jadi tukang ajan. Jadi kenapa masjid itu sunyi? Salah satu alasan Pak Sekcam kenapa masjid sunyi 2. Yang pertama imam.
Kayak jadi imam tuh teliti syarat. Pertama alim, tak perlu jadi ustad, asalkan ada ilmu perimaman dikit-dikit jadilah. Kalau sempat mesti ustad, berapa lah ustad di Bagan Batu nih, masjidnya lebih banyak daripada ustadnya. Malah tak sholat satu kampung nanti. Yang kedua taat, banyak kebaikannya, sedikit kekurangannya. 3 pasif, pasif bibirlah. Saya orang Mandeling bu, ayah aku bibirnya payah kali dikasih tahu itu. Allah ya, halo, Allah, halo. Gak ada orang menandai orang Mandeling ajan paling murah. Allahu Akbar, Allah, wak lokot. Kalau kita orang Jawa medok kali, alamin jadi ngalamin ya kan. Ada yang lebih parah lagi, buku bilang ikro terbaca dia ikirokok. Hebat, ikro, ikirokok, ikro, ikirokok ada. Penting belajar, jangan malu ya kan. Belajar, pasti. Kemudian apalagi kuat ingatan. Kalau tak kuat ingatan jangan di depan berputar kaset itu nanti. Bisa yang dibaca kulai wal kafir itu kan ada 2 yang sama itu. Ma itu tak siap-siap ujungnya itu. Kulai wal kafir nabiru antum ambiluna ma'bud wala nabiru ma'batum wala antum ambiluna ma'bud wala nabiru ma'batum wala antum ambiluna ma'bud wala nabiru ma'batum wala la 18 kali ulang itu. Datang makmumnya tak sabar, lakukanlah toh katanya. Abdulnya udah kawin, nah itulah kalah kelendek. Abdulnya udah kawin. Ustaz, ya di kampung kami adalah 2 orang laki-laki. Siapa yang dipilih menjadi imam? Yang alim lah, sama Ustaz. Yang taat, sama Ustaz. Yang fasik, kori dua-duanya Pak Ustaz. Yang kuat ingatan baru 40-an Ustaz. Yang duluan kawin udah beranak dua-duanya. Yang duluan Islam dari nenek-neneknya. Yang duluan tinggal di kampung kalian tuh sama-sama tanggal 3 jam 3 2003. Yang suka pakai minyak wangi, malaikat pagi malaikat sore mereknya Pak Ustaz. Yang pakaiannya rapi, berjubah dua-duanya Pak Ustaz. Yang wajahnya tampan, muka artis dua-duanya Pak Ustaz. Nah, selesaikan yang terakhir, siapa yang biniknya 2 orang? Kenapa? Karena memiliki binik 2 lebih besar tanggung jawabnya daripada binik 1. Anda jadi imam. Jadi kalau bapak kalah saingan menjadi imam, ikuti pesanku ini. Boleh bu, boleh. Serius lah. Orang agama membolehkan, kok ibu pula melarang? Apa aja katanya boleh. Masa lebih hebat ibu daripada Allah? Boleh aja ya? Enggak juga? Walaupun ibu disakiti tiap hari? Hah? Boleh nggak? Ya udahlah, aku begitu diam lagi. Nggak pulang-pulang aku dari sini nanti dikeroyok oma-oma. Nah, yang kedua nih adik tukang ajan. Ini tukang ajan ini, salah satu kehebatannya sepanjang napasnya menarik ajan, sepanjang itu dosanya digugurkan Allah. Jadi kalau tukang ajan tuh makin panjang napasnya makin banyak dosa digugurkan. Kalau imam panjang-panjang ayatnya tandai makmum. Coba tengok salat tarawih. Amin, Yasin. Mana salat tarawih? Tapi kalau tukang ajan gak ada orang ribut kan? Tapi kalau tak panjang napas mudik, jangan pula kau sambung-sambung. Hayya 'alas shalah. Itu mau marhaban. Dari mana kasih kita tadi bu? Setan. Nah balik ke pangkal. Nabi Muhammad lahir 20 April 571 Masehi. Meninggal 8 Juni 633 Masehi. Berarti Nabi udah meninggalkan kita 1386 tahun yang lalu. Nabi meninggal usia 63 tahun. Berarti kode nih, rata-rata usia umat Nabi Muhammad itu 63-an. Kan berat sekarang di atas itu kan. Kok ada yang datang di usianya 40 tahun, oh 23 tahun lagi. Masih panjang, 4,5 presiden masih bisa ditengok. Kalau ada yang datang 50 tahun, 13 tahun lagi. 60 tahun, 3 tahun lagi. Yang agak masalah bu, 62 tahun, 11 bulan, 29 hari. Nah yang kayak gini nih,
perlulah introspeksi diri. Sebelum mata pejam, sebelum lidah keluh, hindari mengerjakan untuk dunia melulu. Suatu saat nanti, nah suara-suara pagi lah ini kan, kita akan pergi, tinggalkan dunia ini, menghadapi lagi apa yang akan dibawa sebagai persembahan. Selama di dunia lupa mengerjakan. Jangan lagi nafsu itu diberat-beratkan. Ini omak-omak nih, gue tengok nafsunya beda-beda ini. Ada nafsu jilbab, pantang nengok jilbab cantik, putar-putar kepala nih. Kredit pun jadi, ngutang pun jadi. Ada nafsu kacamata, yang banyak kacamatanya. Wirid beda, ke masjid beda, ke sujuya beda, olahraga beda. Kalau berangkat umroh beda lagi, sebesar daun keladi kacamata. Ada nafsu aksesoris, dibelikan lakinya dia pula gelang keroncong, 5 di kanan 4 di kiri, berarti ulang tahun ke-45. Pergi dia sholat subuh berjamaah, berubah takbir itu Allah, datang lakinya kayak suara bilik saya itu. Ibu-ibu jangan dimuliakan Allah, pulang dari sini buka dulu jilbab, berkaca sebelum sholat. Berubah nggak muka ibu dulu dengan sekarang? Berubah ya? Dulu bunga desa, sekarang bunga teh ayam ya? Dulu lesung pipitnya masuk keluar masuk, sekarang masuk aja nggak keluar lagi. Dulu kemana-mana minyak wanginya Casablanca, sekarang ke masjid Apik Soncap Balpiri. Berubah nggak? Ini lagu untuk ibu, lagu karanganku ini, belum beredar di Bagan Batu. Mang, di rambutmu dulu hitam kini menjadi putih, ubanmu bertahun, matamu kabur, gigimu gugur, lesung pipitmu kendut, asal makan selalu bubur, asal tidur cepat mendongkur, asal duduk suka selonjor, asal jalan tak tahu mundur, siap-siap masuk. Aku tak ada, aku bilang ya, bilang. Berarti deh omak masih sadar diri. Nah itulah, syukur masih sadar ya kan. Kemudian ibu, bagaimana memantapkan akhirat itu lebih penting daripada dunia. Sering tengok orang sakit. Kenapa nengok orang sakit Ustaz? Karena banyak kali mati itu didahului sakit. Orang sakit di mana mentiko-mentikonya nih bu? Udah sakit tak tahu sakit. Kalau lagi senang tak betulan. Tapi kalau lagi sakit tengok bibirnya. Ya dicopot. Astagfirullah. Allah. Ya enggak apa-apa. La ilaha illallah. Allah. Gua udah sana kok. Allah. Gua udah sana. Ya, mau mati aja. Gitu tanya dokter, dok apa sakitnya? Bengkak gusinya Pak Ustaz. Gitu. Kan udah dibilang Allah, kalau kau ingin aku ada pada dirimu dalam kondisi apapun, ingat aku di waktu senang. Jangan kau merengek di waktu susah, karena semua orang melakukannya. Salah satu aswatin yuhibbullahu ta'ala. Ada 3 suara yang dicintai Allah. Satu diantaranya sautul mustaghfirina bil ashar, suara orang yang mohon ampun di waktu sahur. Jadi waktu sahur itu bu, banyak makan atau banyak istighfar? Tadi udah dibilang Pak Sekjam, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu kalimat Al-Imam As-Syekh apa namanya, saya lupa pangkalnya, Al-Attos ya. Itulah istighfarnya para malaikat. Maka siapa yang membaca itu 100 kali setelah sholat subuh di waktu fajar, maka Allah angkat 2 darinya. Pertama kesusahan barzakh,
Yang kedua, kesusahan dunia dalam bentuk utang piutang, kemiskinan dan sebagainya. Sering dibaca. Kalau nanti setelah sholat subuh, zuhur, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Insyaallah mudah rezekinya. Kapan dibaca? 100 kali setelah sholat zuhur. Jadi seorang Islam itu harus ada amalan wajibnya, nggak boleh tidak, harus ada. Kata Nabi, kalau kau tahu Tuhan itu selangkah salah, kalau kau tahu setan itu selangkah pun tidak meninggalkanmu, kenapa kau berpaling dari yang menggenggam setan? Ibu lebih suka bertengkar sama anjing atau minta tolong yang punya anjing? Ibu mau pergi masuk, ada anjing, jongkok ibu. Gak takut lagi anjing sekarang, anjing milenial sekarang, Bu. Kau pikir kau jongkok, aku takut, makin dikejar deh, Bu. Daripada ibu bertengkar sama anjing coel-coelan, habis berat cepu ibu nanti. Bagus minta tolong yang punyanya. Hei Thompson, nengok anjing itu, aku mau lewat. Datang si Thompson, Blackie masuk, Wawa kau mau lewat. Begitulah setan, siapa yang bikin? Allah. Lebih bagus bertengkar sama setan atau minta tolong yang buat setan? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itulah perbanyak di waktu subuh. Ilahi las turil firdausi ala wala aqwa ala naril jahimi. Jadi waktu sahur itu banyak istighfar, jangan banyak makan. Tapi jangan pula tak makan. Aku saat kalau sahur mana pernah aku makan. Kenapa? Biar nanti Idul Fitri berubah perut sedikit. Oh, mau langsing ya. Kalau ibu mau langsing, saya baru dapat penelitian. Alhamdulillah saya rutin mengisi pengajian dokter-dokter di USU, Rumah Sakit USU. Ya, Fakultas Kedokteran USU. Ada teori ternyata menggeleng-gelengkan kepala itu, Bu, bisa mengurangi berat badan. Ya, 3-3 aja, pagi 3, siang 3, malam 3, geleng-geleng aja. Itu bisa mengurangi berat badan, ya. Dikasih bakso, kasih mie sop, kasih burger, kasih duit. Itu kalau ibu praktekkan ilmu geleng-geleng itu sebulan turun 10 kilo. Ya, makanya ibu jangan dimuliakan Allah, ikut cara Nabi. Kan tadi mencontoh ketauladanan Nabi. Nabi itu makan sebelum lapar, berhenti sebelum ini. Jangan makan sebelum lapar, jangan berhenti sebelum kenyang. Masuk angin, gak jadi makan. Habis makan kata Nabi, jilat ujung jarimu, ujungnya aja dijilati, jangan semua. Ini soto, kanan soto, kiri soto. Yang kiri ngambil pakai sendok, yang kanan pakai tangan. Mana duluan sotonya basi? Pakai tangan, makanya ibu ngambil sayur di rumah pakai sendok. Kalau pakai tangan 4 kali 1 hari masak. Kenapa basi? Kenapa basi? Karena di ujung jari kita ini ada enzim zat asam tertinggi di luar tubuh di ujung tangan. Apa saja yang dipegangnya basi. Maka kata Nabi, habis kau makan, jilat ujungnya. Biar apa? Supaya makanan yang kau makan tadi dibasikan oleh enzim yang di ujung jarimu itu. Akhirnya vitamin, protein, mineral lebih cepat dikonsumsi. Katanya cinta Nabi, masa menjilat jari sendiri jijik? Cuman beradab menjilatnya, ujungnya aja. Kok gini-gini? Aku tak jadi makan. Makan apa? Makan kari kambing. Udah. Ibu mau cantik, kulit tidak keriput, mau kencang, mandi sebelum subuh. Nabi yang mempraktikkan. Kalau ada dokter spesialis kulit, spesialis jantung sama kulit tanya. Ada yang ada praktisnya, coba tanya sama dia.
Apa bedanya mandi setelah subuh sama mandi sebelum subuh? Panjang lebar dia menceritakan. Itu yang diajarkan Nabi. Maupun kulit kencang. Yang berjerawat-jerawat ya, yang perawat-perawat, perempuan berjerawat. Marah. Yang berjerawat-jerawat, praktekan. Nanti sebelum subuh ibu mandi, coba pegang muka. Mulus. Walau tak hilang jerawat, tapi mulus. Coba bu, ibu mandi jam 8 pagi gini kan, beda. Nabi sudah ajarkan itu. Jadi salah satu cara mengencangkan kulit, tak perlu ibu berobat ke dokter spesialis kulit kelamin, mandi sebelum subuh. Apalagi malam Jumat, dianjurkan kali sebelum subuh mandi. Kan? Orang serius. Adik-adik, Nabi itu lahir tanpa ayah tapi sukses. Apa resep sukses Nabi Muhammad? Salat, Quran. Nih sifat Nabi. Salat dan Quran. Ibu dulu belajar Quran metode Iqra atau alif? Lip date, alif bawah, i alif depan, u. Coba kalian adik-adik, awas kau nggak dapat pulang kau ya. Badate, baba bawah, biba depan, bu. Lain ku tanya, alif date, alif bawah, tak tahu. Emparkan aku hati. Wausin sabdu date, wasin date, salam date, lamim depanmu. Wassalamu. Oh jangan kalah sama makmu ya. Ku tanya kau satu lagi. Jimya bawa jidal tada tedat lam waw depan lo. Ini alif-alif ini lain daerah lain cara membacanya. Kalau di Mandailing bu ujungnya beda. Alif date, alif bawa, i alif dopen, u pakai dopen. Saya selalu ceramah di Sumatera Barat, apalagi di Pariaman. Sering saya ceramah di kantor bupatinya. Alif do niti, ba di bawah satu niti, tadi ate dua niti, sa di ate tiga niti. Makin peningak bacanya. Lebih keren lagi di Tanjung Balai. Alif to gak bagai batang, badeng kok bagai sampan. Tak begitu juga, sasamo saja. Penting baca Quran. Ibu kalau milih menantu, seakan menantu yang pandai baca Quran ya. Nanti kejadian 3 anak muda melamar anak Pak Ustadz. Si Anas, si Torik, si Imron. Nama kau siapa? Anas Pak Ustadz. Apal ku Anas? Apal, mainkan dulu. Aman. Namamu Torik Pak Ustadz. Apalah Torik? Mainkan. Hitam putih lewat. Ketiga yang ketakutan. Nama kau siapa? Namaku Imron Pak Ustadz. Tapi suka dipanggil kawan Kulhu. Pak pikir dia mau Imran berapa ayat ini. Baca Quran. Kalau ibu suntuk baca Quran, jangan kebun binatang. Suntuk baca Quran tak mau, kebun binatang tiap minggu. Tak tahu dia dalam kebun binatang itu lebih suntuk daripada dia lagi. Sholat Nabi Muhammad itu adik-adik udah dijamin dia masuk surga, tapi mau meletus mata kakinya. Gila nih sholatnya itu. Kau ibu kenapa bengkak kakinya sholat? Sama urat naik Ustaz. Apa susahnya sholat di rumah? Gak bisa berdiri, duduk, golek, berbaring, telungkup, terlentang, isyarat. Apa lagi? Terakhir sholat karena waktu kecil kita diajankan tanpa sholat, tapi ketika mati kita disolatkan tanpa azan. Betul nggak itu? Adik-adik sholat jangan banyak alasan. Kau mau sholat kau subuh kesiangan, zuhur banyak kerjaan, itu mau mak. Asal dalam perjalanan maghrib kecapean, isya. Makanya nah ibu bikin alasan juga nggak mau kalah dia sama maknya. Kau coba mau sholat subuh maraton, zuhur ke salon, asar main badminton, maghrib nonton sinetron, isya game piton. Ini senang kali. Orang yang nggak sholat di dunia di 3 aja bang.
pertama untuk ayahmu. Seorang ayah yang tidak sholat tidak sah menjadi wali nikah untuk anak gadisnya. Berapa rukun nikah? 5. 1, 2 mempelai, 3 wali, 4 saksi, 5 ijab, 6 keyboard. Ya dia mau keyboard wa ute, yang datang wa ulok, mana mau dia. Di antara 5 itu wali. Siapa wali? Ayah. Apa syarat wali? Adil. Apa lawan adil? Fasik. Apa contoh fasik? Sholat 2 hari libur 2 tahun. Sholat 2 hari libur. Kalau di Lubuk Pakam Deli Serdang namanya PSDS, Persatuan Sholat 2 tahun sekali. Idul Fitri, Idul Adha, semester genap, semester ganjil. Seorang ayah yang tidak sholat tidak sah jadi wali nikah untuk anak gadisnya. Mana dalilnya? La nikah biwaliin fasik. Tidak ada nikah bagi wali yang jarang sholat. Makanya kuam P3N tahu dia. Mana wali saya? Siapa pak? Ayah, sini. Suruh mistik perkawan dulu. Astagfirullah. Syahadat dulu bapak. Asyhadu an la, pikirnya waktu tak sholat biar bisa menikahkan. Cuman banyak kali orang tua sekarang bertobat jam 8 pagi aja. Sah. Udah sampai besok nggak sholat. Apalagi keyboardnya bongkar pasang, makin selesai. Bongkar pasang bajunya maksudnya ada itu. Kalau di Medan banyak itu serge. Terkenal itu di media sosial. Kalau kami di Medan udah berbudaya bu, yang kayak gitu tuh tak mau orang nengoknya lagi. Di Medan itu pesta jam 6 selesai, ada keyboard lagi. Udah kan dulu kan sampai jam 4 pagi nggak ada yang nonton. Di kampung kami itu, udah sepakat kita dimulai sekali terbiasa nggak ada lagi keyboard malam-malam. Jam 6 teng, walaupun ada tamunya datang aja, keyboard udah pulang. Tahu lah kalau udah pasukan jam 1 malam, bukan lagi yang ahli bait pun ngorok-ngorok dia tidur. Rusulah, bertengkarlah, berantemlah dan sebagainya. Ini Medan ini sekarang penyakitnya cuma 2, B2 bu. Tahu B2? Bom sama babi. Ya di Medan kan lagi jangkit virus babi, dibuang ke laut. Aku udah hampir 10 hari lebih tak makan ikan sampai sekarang. Kalau di sini mau aku makan ikan karena nggak ada sini B2. Bom sama babi. Oh di Medan bu tak ada jual ikan sunyi dipajak. Kenapa? Banyak kali ditemukan virus babi dibuang sembarangan. Ada yang ke laut, ada yang ke sungai. Semalam di kecamatan saya di sebelah kanan yang diresmikan Pak SBY itu 10 babi langsunglah ditanam. Kan kurang ajar, memang babi lah itu yang buang itu. Cocok kan bu? Sedangkan bangkai tikus saja baunya nauzubillah, apalagi babi. Tengok dulu jam. Sampai jam berapa kita ceramah ini? Jam 5. Yalah sengaja itu biar nggak sekolah kawalah. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi lahir tanpa ayah, tapi kesuksesan diperoleh. Ternyata setelah diteliti, 2 ini yang tak ditinggalkan. Apa itu? Sholat, Quran. Maka disebutkan akhlak Nabi itu adalah Quran. 2 ini aja. Ibu mau jadi wanita baik, 2 ini ikut Quran, sholat. Ibu sayang sama suami? Ada yang nggak sayang sama suaminya? Biar ku tengok mukanya yang mana. Sayang sama suami? Mau ibuku kasih resep supaya masuk surga? Siap mengamalkannya dari sini? Seriuslah. Insya Allah tuh bibir itu lurus dan mereng. Insya Allah. Ummu Atiyah itu belum mati didengar Nabi namanya di surga. Apa yang dia bikin sama suaminya? Dengar baik-baik, konsentrasi. 1. Dengan baik, jangan main handphone. Yang main handphone berhenti. Tengok aku. Ini amalan dunia akhirat ini. Mau masuk surga kan? Fokus kemari. 1. Setiap suamiku pulang kerja, ku ambil air di baskom, ku cuci kakinya. Boleh nanti sore. Mau masuk surga nggak? Siapa yang nggak datang lakinya hari ini, udahlah besok aja, nanti malam permisi dulu. Jangan ibu bikin langsung. Tuh diam bapak tuh nanti sore. Agak lain ku tengok omak kau ini. Kenapa ya? 30 tahun nikah nggak pernah dicucinya kaki. Bersiap-siap dah kelena. Mana tahu terjadi kemungkinan terburuk di keluarga kita. Yang kedua, setiap suamiku makan denganku ya Rasul, ku ambil, ku hidang, ku layani. Kok perlu mainkan lagu di sampingnya? Bina kamu
di sisiku hati rasa. Bapak pun boleh nak bohong-bohong sikit-sikit pak. Bang enaknya kau tengok kangkung ni enak dek. Paten bang, paten dek. Sedap bang, sedap dek. Sama kayak masakan oma bang, sama dek. Apa yang sama bang? Asinnya. Melayang kompor di sekalian. Yang ketiga, setiap aku mau tidur dengan suamiku ya Rasul, aku minta maaf jujur. Berapa kali satu minggu minta maaf sama suami? Itulah ibu. Kayak mana lah ibu mau masuk surga? Hah? Kayak mana lah mau masuk surga? Minta maaf nanti ya. Minta maaf ya. Minta maaf ya. Biar masuk surga. Gak bisa langsung puisi. Bang maafkan salahku bang. Datang dia. Oh my god. Kalau tidak berpantun. Kalau ada jarum yang patah jangan simpan dalam peti. Kalau ada kata-kataku yang salah jangan simpan dalam hati. Biar paten balas pak. Kalau ada jarum yang patah jangan kau campakkan ke dalam ember. Kalau ada kata-kataku yang salah maklum aja lah kau sekarang kondisi krisis moneter. Atut mukanya tak pernah senyum. Yang keempat, setiap suamiku minta ya Rasul ku beri. Pahamlah ya sensor. Mintalah pentingnya. Ada mau mak tu marah sama aku. Enak aja nih Ustaz. Kata, kenapa kok ya? Hari pagi merepet-repet dia. Malam. Nah yang kelima, setiap suamiku pergi kerja ya Rasul, ku antar dia ke depan pintu. Lebih bagus lagi bu antar ke sawit-sawitku sekalian. Masuk surga itu. Lima ini aja. Di antara lima ini mana yang paling mudah? Mana yang paling mudah? Nyuci mudah. Minta maaf? Mengambilkan makan? Kalau minta? Minimal itu aja lah dulu praktekkan. Tapi mentaulah dari Nabi. Kan kena juga ibu. Diajarkan Nabi kayak gitu, tahu ndak ibu mengambil buatnya. Berarti ibu, aduh, kayak mana lah ibu mau masuk surga? Ya, mainkan bu. Pulang lagi, cuci, makan, hidangi. Mau tidur, minta maaf. Kalau minta, jangan melawan. Kalau pergi kerja, antar. Surga tempatmu kata Nabi. Oke?